Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membuat persamaan regresi berganda dari soal berikut ya teman-teman. Jadi sebelumnya itu soal ini sudah kita kerjakan menggunakan Microsoft Excel. Sekarang kita coba menggunakan program R. Soalnya begini. Dalam suatu penelitian yang dilakukan terhadap 10 rumah tangga yang dipilih secara acak, diperoleh data pengeluaran untuk pembelian barang-barang tahan lama per minggu dinotasikan sebagai Y, kemudian pendapatan per minggu dinotasikan sebagai variabel X1, dan jumlah anggota rumah tangga dinotasikan sebagai variabel X2 dengan data sebagai berikut. Jadi datanya sudah dikasih, ini data X1, ini data X2, ini data untuk Y, lalu kita diminta untuk membuat persamaan regresinya. Oke, sekarang kita kerjakan menggunakan program R ya. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita memasukkan datanya terlebih dahulu ya. X1 caranya seperti ini, X1 sama dengan C, dalam kurung, lalu kita ketikkan saja datanya tadi. Nah, datanya itu sudah saya masukkan, tadi sudah diketik, jadi tinggal di copy saja ya. Oke, ntar kemudian kita masukkan data untuk X2-nya dengan cara X2 sama dengan C, buka tutup kurung, kemudian kita masukkan data X2-nya, teman-teman. Kita kopikan saja di sini. Bentar. Lalu ini untuk variabel Y-nya. Y sama dengan C, buka tutup kurung, lalu masukkan angkanya. Oke. Lalu setelah itu, ini kan kita sudah memasukkan data X1, X2, dan Y. Lalu kita bentuk dulu datanya. Bisa kita gunakan, kita beri nama apa saja, yang penting kita mengerti gitu ya. Kan kita beri nama data regresi gitu ya. Lalu data regresi as titik data frame, kita pilih ini yang paling atas, kemudian pakai CB ini Y, X1, Y, X1, X2. Nah, kemudian enter lagi. Nah, dari sini, jadi cara membaca sintaks ini seperti ini ya. Ini kan X1 kita masukkan datanya, X2 kita masukkan datanya, X3 kita masukkan datanya. Kemudian di sini data regresi ini terserah kita ya, kita mau kasih nama dia apa. As data frame ini berfungsi untuk membuat kerangka data. Jadi nanti datanya itu bentuknya Y, X1 dan X2 gitu. Kalau ini kan kita baru input satu-satu, kalau ini sudah kita jadikan satu tabel begitu ya. Lalu ini adalah sintaks untuk membentuk regresi bergandanya ya. Regresi linear berganda. Masih ingat sebelumnya di pelajaran R kita tulis pagar sebelum keterangan regresi berganda ini adalah tanda supaya R-nya itu jangan meraning. Ini hanya catatan untuk kita saja, gitu ya. Lalu ini terserah ya, bisa regresi, bisa reg 1, tapi sebisa mungkin beda dari yang sebelumnya yang pernah kita definisikan. Reg 2, kita tulis saja reg 2, kemudian LM di X1, X2, nah datanya itu data yang mana yang akan dia baca begitu. Datanya data regresi ya. Nah, jadi begini bentuk datanya teman-teman. Jadi kan ada 22 di sini, 9, 13 itu sudah berbentuk tabel. Karena tadi sudah kita definisikan menjadi data frame gitu ya. Regresi. Oke, ini sudah membentuk, dia sudah merunning, tinggal kita panggil lagi nih reg 2-nya, reg 2. Kalau seperti ini, tidak usah panik dulu. Kita copy lagi yang ini ya. Ini ada kesalahan penulisan sintaks. Nah, di sini ini seharusnya tambah ya. Oke, kita misalkan ini reg 3. Reg 3. Nah, ini adalah datanya teman-teman. Jadi setelah kita panggil reg 3, ini muncul untuk beta 0, beta 1, dan beta 2. Ini adalah persamaannya ya. Kalian bisa lihat dari yang kita kerjakan menggunakan Excel secara manual,
itu persamaannya sama saja. Eh, Nah, kemudian kalau misalnya kita mau mencari eh, summary-nya, kita langsung saja ketikkan di sini summary dari rek 3-nya ya. Nanti dia muncul seperti ini. Sebentar. Setelah kita ketikkan summary, itu nanti muncul juga nih teman-teman, ada estimasinya, ada standar error, ada t-value-nya, begitu ya. Ada nilai maksimal, ada nilai minimal, ada median, Q1, Q3 gitu ya. Nah, kalau misalnya kita pakai regresi saja, regresi 3 ini kan tadi kita definisikan untuk membentuk persamaan regresi. Nanti yang dikeluarkan oleh outputnya hanya persamaan regresinya saja. Kalau kalian mau melihat nilai apa namanya nilai statistik F-nya berapa, kemudian derajat bebasnya, ada R square-nya. Ini kalian masukkan sintaknya summary R3. Begitu ya, teman-teman. Kalau kalian mau lihat yang versi pengerjaan soal yang sama, kita kerjakan menggunakan Microsoft Excel, itu ada di itu nanti kita sematkan di deskripsi box-nya, linknya kalian bisa tonton di sana ya. Oke, itu saja pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bisa dimengerti. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan juga share ya, teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau bisa juga DM di Instagramnya Konstrat ya. Atau kalian punya permasalahan yang ingin dijelaskan solusinya bagaimana, kita bisa buatkan video penjelasannya ya. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.